Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I wish you always happy, healthy, and Allah always bless us. Before lesson begin, let us pray together and sing basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, today we will discuss about willingness and unwillingness atau ungkapan kesediaan dan ketidaksediaan. Attention please. Okay, I will try to explain about definition of willingness and unwillingness. Nah, willingness and unwillingness ini adalah sebuah ungkapan kesediaan dan ketidaksediaan untuk melakukan sesuatu ataupun kemauan dan ketidakmauan untuk melakukan sesuatu. Hampir sama ya dengan ability dan disability yang telah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Hanya bedanya kalau ability dan disability itu adalah sebuah ungkapan untuk dapat melakukan sesuatu dan tidak dapat melakukan sesuatu. Kalau willingness dan unwillingness ini adalah sebuah ungkapan untuk menyatakan kesediaan dan ketidaksediaan. Nah, di sini terdapat 4 kata yang digunakan dalam willingness dan unwillingness. Contohnya seperti will not, would not. Nah, seperti ini. Itu sebenarnya untuk will dan would itu artinya sama ya, sama-sama mau dan ingin. Nah, nanti yang membedakan adalah keterangan waktunya. Nanti akan Ustazah jelaskan ya, keterangan waktu untuk will itu kapan dan would itu kapan. Nah, di sini juga ada kaitannya dengan kalimat positif dan kalimat negatif. Jadi, kita menggunakan will dan would itu ketika kita menggunakan kalimat positif. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah kalimat negatif, otomatis akan diberi tambahan not ya. Misalnya will not dan would not, itu sudah otomatis bahwa kalimat tersebut adalah kalimat negatif. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas penggunaan will not, would, dan would not. Nah, di sini tadi kan Ustazah sudah menjelaskan ya bahwa will dan would itu artinya sama. Sama-sama artinya mau ataupun ingin. Kemudian untuk will not dan would not itu artinya sama-sama tidak mau atau tidak ingin. Bedanya apa? Kapan kita menggunakan will dan kapan kita menggunakan would? Nah, will ini digunakan untuk keterangan waktu sekarang atau present time ya. Dan will ini dalam sebuah kalimat tanya biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu hal yang bersifat santai. Misalnya kita ngobrol dengan teman akrab kita atau teman karib kita, itu biasanya kita menggunakan will ya, karena lebih casual, lebih santai. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat sebuah kalimat negatif, dengan otomatis kita menambahkan not, will not, seperti itu ya. Dan will not ini juga sama digunakan untuk keterangan waktu sekarang atau present time, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang would. Would ini digunakan untuk keterangan waktu lampau ya, atau past time. Jadi, would ini digunakan untuk keterangan waktu yang sudah terjadi atau lampau. Nah, would ini dalam menanyakan kesediaan seseorang adalah mengungkapkan sebuah ungkapan yang lebih sopan. Jadi kalau kita menggunakan would itu akan lebih sopan dibanding kita menggunakan will. Nah, kapan kita menggunakan would? Ketika kita berbicara dengan orang yang kita anggap kita segani. Kepada misalnya kita berbicara dengan orang yang lebih tua, misalnya dengan guru atau dengan kepala sekolah yang kita anggap beliau ini lebih tua daripada kita dan kita menganggap bahwa orang tersebut itu penting bagi kita dan lebih sopan kita menggunakan would ya dibandingkan will. Okay, this is the example of willingness and unwillingness. Nah, Ustazah akan menjelaskan satu persatu tentang contoh kalimat dengan menggunakan will dan would ya. Nah, di sini kita akan membahas kalimat positif dan kalimat negatifnya. Nah, yang pertama Ustazah akan menjelaskan tentang penggunaan will dulu ya. Nah, ini ada sebuah contoh.
Contohnya seperti ini. This cake look delicious, I will eat it. Yang artinya, kue ini terlihat lezat, saya mau memakannya. Nah, ini kalau menggunakan kalimat positifnya ya. Nah, jangan lupa kalau will itu digunakan untuk keterangan waktu sekarang atau present time. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan yang kalimat negatifnya. Contohnya seperti ini ya. I don't like this cake, I won't eat it. Yang artinya saya tidak suka kue ini, saya tidak ingin memakannya. Nah, ini udah jelas ya kalimat negatif. Karena apa? Karena ada not-nya yang artinya adalah tidak atau bukan. Kemudian kita berlanjut menggunakan model would. Nah, would ini adalah sebuah model yang digunakan untuk keterangan waktu lampau. Untuk contoh kalimat positifnya, David was a really kind person. He would always help anyone in any situation. Yang artinya adalah David adalah orang yang baik. Dia akan selalu menolong siapapun di situasi apapun. Nah, di sini sudah jelas ya menggunakan model would. Dan would ini digunakan untuk keterangan waktu lampau atau past time. Di sini juga menggunakan kata kerja bentuk kedua ya. Karena apa? Karena di sini adalah menggunakan kata kerja atau keterangan waktu lampau. Kalau kita menggunakan keterangan waktu lampau, otomatis kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Di sini juga ada sebuah to be was ya. Was ini juga menerangkan bahwa kalimat ini adalah kalimat bentuk lampau atau past time. Kemudian kalimat yang kedua adalah kalimat negatif. Contohnya seperti ini. My brother always help me to clean the room, but he wouldn't wash the dishes. Yang artinya, saudara laki-lakiku selalu membantuku membersihkan kamar, tapi dia tidak mau mencuci piring. Nah, di sini sudah jelas menggunakan kalimat negatif ya. Karena apa? Karena ada not di kalimat tersebut. Nah, seperti itu ya. Contohnya kalimat dengan menggunakan model will dan would. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara menanyakan kesediaan seseorang untuk melakukan sesuatu atau asking someone's willingness. Nah, di sini pasti ada kaitannya dengan kalimat tanya ya. Karena apa? Di sini adalah sebuah cara menanyakan kesediaan. Berarti di sini kita akan belajar tentang kalimat tanya. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu rumus untuk kita gunakan untuk membuat sebuah kalimat tanya. Rumusnya seperti apa? Nah, nanti untuk will dan would ini hampir sama ya. Yang membedakan adalah kata kerjanya. Jadi kalau will itu kita nanti akan menggunakan kata kerja bentuk pertama, tapi kalau would itu otomatis kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Karena apa? Karena will itu digunakan untuk keterangan waktu sekarang dan would itu untuk digunakan keterangan waktu lampau atau past time. Nah, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu tentang will-nya ya. Tadi kan kita sudah belajar kalau rumus kalimat tanya itu kalau will pakai apa. Nah, will itu rumusnya adalah will plus subject plus verb 1 dan jangan lupa diberi tanda tanya. Contohnya seperti ini. Will you build a snowman with me? Yang artinya, apakah kamu mau membuat boneka salju bersamaku? Ini adalah kalimatnya kalimat positif ya, karena tidak ada not-nya. Tapi kalimat ini adalah kalimat tanya. Nah, kemudian dijawab oleh si orang kedua. Yes, I will. I will build a snowman with you. Yang artinya, iya, saya bersedia. Saya bersedia untuk membuat manusia salju denganmu. Nah, ini adalah kalimat positif dan kalimat tanya. Seperti ini ya, kalau kita menggunakan will. Sekarang kita akan membahas yang kedua. Poin kedua ini adalah bahasan tentang would. Nah, contohnya seperti ini. Excuse me sir, would you teach me how to ski? Yang artinya, permisi pak, bersediakah Anda untuk mengajarkan saya ski? Nah, kemudian si orang kedua ini menjawab, sorry, but I cannot do it. I'm only good at ice skating. Yang artinya, maaf, saya tidak bisa melakukannya. Saya cuma jago di ice skating saja. Nah, ini kalau misalnya si orang kedua ini menjawab dengan kalimat negatif. Tapi kalau si orang kedua ini menjawab dengan kalimat positif dan ingin melakukannya juga, dia otomatis
akan menjawab dengan jawaban of course I would, yang artinya tentu saya ingin atau saya mau. Nah, untuk kalimat positif ini sudah jelas ya, hanya perlu subjek dan model would saja. Kenapa menggunakan would? Karena keterangan waktunya adalah keterangan waktu lampau. Seperti itu ya. Itu adalah cara bagaimana menanyakan kesediaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jangan lupa ya rumusnya. Kalau will tadi menggunakan keterangan waktu sekarang atau kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Tapi kalau would digunakan untuk keterangan waktu lampau dan kata kerjanya adalah kata kerja bentuk kedua. Seperti itu ya. Baik, cukup sekian penjelasan dari Ustazah tentang willingness dan unwillingness. Semoga bisa dimengerti dengan baik ya. Okay, I think enough and thanks for attention. See you goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.